beberapa tempat atau beberapa kota di luar Jawa pernah membuat kontroversi dengan menelurkan perda-perda khas daerah itu, dan perda itu terasa ketika bulan puasa tiba karena ia menyangkut soal pelarangan rumah-rumah makan, tempat-tempat hiburan tertentu yang buka di siang hari. Perda ini sempat berjalan tetapi juga sempat memancing kontroversi yang hingga hari ini kontroversi itu belum reda. Mari kita bertolak dari niat baik perda ini dulu, yakni menghormati orang yang puasa, atau hendak menunjukkan sebuah sikap toleransi sebuah pemerintah daerah kepada hajat sosial dan hajat ritual sekaligus hajat spiritual dari masyarakat yang sedang berlangsung. Sebagai niat baik sebetulnya perda ini bisa dimengerti. Tetapi ketika ada sebuah niat baik yang kemudian juga memiliki kerumitan tersendiri ketika ia sudah dijalankan, ini juga layak memancing pertimbangan tersendiri. Sebagai niat baik bagi kita umat Islam tentu paling menikmati perda ini kalau umat Islam itu sendiri akan menikmatinya seperti ia menikmati sebuah hak-hak eksklusif. Tetapi kalaupun toh saya tidak mewakili seluruhnya dari umat Islam, kalau saya boleh mewakili diri saya sendiri sebagai pemeluk Islam, rasanya kok perda ini juga tidak terlalu mendesak saya butuhkan. Meskipun konteksnya dia sedang membela kepentingan saya. Kenapa? Karena puasa itu meskipun memiliki dimensi sosial, Lebaran itu selain peristiwa peribadatan, dimensi sosialnya malah sudah melibatkan seluruh elemen-elemen kebangsaan, terutama di Indonesia ini. Jadi dimensi sosialnya memang jelas, dan ketika sudah melibatkan sebuah kolektivitas yang demikian besar, tidak cuma daerah, bahkan negara boleh, bukan cuma boleh, tetapi mutlak harus mengatur sirkulasi dan harmonisasi warganya. Itu dimensi sosial yang memang tidak terbantahkan. Tetapi jangan lupa, dimensi sosial puasa ini hanya salah satu sisi dari wajah puasa itu. Sebelah sisi lainnya adalah dimensi yang sangat individual. Nah, di dalam konteks inilah perda itu bagi saya pribadi tidak terlalu mendesak. Kenapa? Karena sebagai individu, kegantengan puasa saya itu rasa-rasanya kok malah akan menemukan format terbaiknya kalau saya juga bisa menghormati orang-orang yang tidak puasa, bukan untuk menghina saya loh ya, tetapi untuk menunaikan hajat hidup dan hajat berkegiatan mereka, apalagi hajat mencari nafkah mereka. Nah, kalau nafkah itu mati hanya demi menghormati saya yang sedang berpuasa ini, rasanya saya bukan cuma tidak tega, tetapi kok malah saya ini seolah-olah sedang sok gitu. Mentang-mentang saya ini sedang beribadah, kok seluruhnya harus diminta untuk menghormati peribadatan saya ini, walaupun saya itu senang dihormati, itu senang. Pastilah, apalagi orang yang sedang beribadat, karena ketika saya ini sedang sholat misalnya, kok orang lain dengan sengaja menyetel tape recorder besar-besaran, itu pasti juga menyinggung saya. Tetapi kalau saya sedang sholat sementara orang lain sedang misalnya mengedarkan dagangan dengan menyetel atribut-atribut mereka sebagai sebuah kewajaran, tentu saya tahu diri bahwa tape recorder mereka itu tidak dialamatkan untuk menghina ibadah saya, melainkan untuk melangsungkan keberadaan kegiatan mereka
sumber-sumber nafkah mereka secara wajar. Dan ini kok bukan cuma tidak mengganggu ibadah saya, tetapi malah melengkapi tantangan kepada ibadah saya untuk lebih ikhlas kepada seluruh gerakan yang sedang berlangsung di alam semesta ini.